Matamu melemahkanku saat pertama kali ku lihatmu. Halo kawan-kawan, balik lagi dengan gue Bintang Emon di Smart Friend Podcast Ngabuburit. Yeay! Nah, itu tagline di episode terakhir. Akhirnya kita sampai juga di penghujung series ini. Kayak gimana ya, gue agak-agak sedih juga. Kontraknya harusnya lebih panjang lagi nih. Gimana puasanya mendekati akhir-akhir ini? Semoga makin kuat. Ingat, mendekati garis finish kita harus semakin kuat lagi untuk membantu teman-teman menghabiskan waktunya menjumpai garis finish Lebaran. Gua akan menemani kalian di puasa-puasa terakhir ini dengan episode terakhir ini membawakan seorang bintang tamu yang luar biasa. Bintang tamu yang luar biasa yaitu Jess Hayat. Halo Bang Jess. Halo. Halo. Aduh, gue berasa tua. Bang. Ya, emang tuan lu kan. Lu 93, gue 96. Tapi nggak jauh. Nggak jauh. Berarti gimana? Gue manggilnya Jess aja nih. Terserah deh, bebas dong. Alah, gue Bang aja kagak sopan. Gue ngerasa nggak sopan. Yaudah. Bang, gue mau curhat Bang. Sebenarnya Ya. dari list bintang tamu, gue tuh paling ngeri wawancarain lu loh. Aduh, kenapa? Kenapa? Karena lu jarang muncul di media lain selain menyanyi. Buat gue Ya, bener. buat gue umum ya. Jadi kelihatannya tuh lu, Iya sih. ya Allah ini orang kelihatan coolnya doang gitu. Gue ngeliatnya di poster doang, iya Allah cool banget. Gue apa ini? Gue hanya remah-remah maksud. Kalau yang lain gue ngeliat biasa ngobrolnya tuh gimana. Lu doang kayaknya yang kayak taunya gue cuma lu nyanyi merdu udah tuh kayak gitu aja. Jadi gue kayak ya Allah siapa lah gue ini mau wawancarai seorang Jess Hayat luar biasa. Tapi itu bener juga sih, itu koreksi buat gue juga sih tuh, Man. Beneran. Apa nih? Bintang atau Emon nih? Bintang. Iya ya, lu nggak pernah muncul di media lain selain menyanyi ya? Iya bener sih, jarang banget sih itu harus kayaknya gue harus sering muncul deh. Kenapa? Bener gak sih? Orang dengan kapasitas kayak lu gue yakin banyak yang ngajak kan? Nah sebenarnya nggak juga, ada mungkin ya, tapi cuma jarang banget sih. Ada, misalnya nggak ada, tapi jarang banget. Masa jarang. sih? Kayak infotainment Jarang, sumpah. Enggak sih, gue mungkin jarang karena deh. semuanya ngelihatnya kayak gua Bang, kayak ngelihatnya dia tuh ini banget, eksklusif banget, nggak pantas gua nanya gitu kali. Enggak, lo nggak bisa ngomong gitu. Kalau lo kan sekarang lagi viral banget. Gua nonton video lo dari atas ke bawah. Jangan lo bilang. Ya Allah. Malu gua itu gua suka sih video-video lo. Malu gua kalau ditontonin orang-orang tuh. Ya maksudnya kalau lagi ngobrol terus dibahas, video lu bagus. Kayak iya gitu. Gua pernah ketemu lu. Iya, pernah. Lo kan iya. Lo kan main film di juga. Milimamet. Iya, gua kan ngisi soundtrack. Iya benar. Iya. Apa? Lo yang adegan buah naga itu kan. OB. Itu. Gua pemeran pembantu yang literally pembantu di situ. Selalu salah tingkah. Iya, benar. Gila lo ya. Dari situ tuh gue, ya Allah ini orang merdu banget nih. Gue yakin batuknya juga merdu nih. Gue kayak nggak pantas gue. Tapi lu suka geli sendiri nggak sih tuh, Bang? Kalau misalnya lagi ngobrol terus dibahas soal lagu lu, ya, lagu lu gila, keren banget. Gimana ya kalau geli? Enggak juga sih, gimana ya? Seneng aja sih kadang-kadang gitu. Tapi kalau geli enggak sih? Gua kenapa harus geli? Enggak. Kalau gua malah malu. Kalau denger suara gua kadang-kadang. Malu kenapa? Malu gua kalau diomongin tuh terus ngelihat gua tampil sendiri tuh, ngapain sih? Orang itu ngapain itu? Geli gua ngeliat diri sendiri tuh. Bang. Bang, ya. lu Ya. kok bisa sih tiba-tiba? Lu kan dari Brunei ya, sorry ya. Yes, benar dari Brunei gua.
Kok bisa ke Indonesia sih akhirnya? Aduh, panjang sih ceritanya. Gua bisa ke Indonesia itu di tahun 2012. Kenapa? Gua awalnya diajak main-main doang awalnya sama temen gua. Main liburan. Ya, liburan gitu. Ayolah ke rumah gua, orang Indonesia gitu. Terus emang suka musik sih, emang suka nyanyi lah pokoknya. Cuman akhirnya memutuskan untuk stay di sini itu karena gue dapet tawaran dari label gue Sony Music akhirnya itu karena di tahun berapa, mereka 2000 berapa itu 2013 akhirnya 2013 gue udah kontrak sama mereka ya. Itu awalnya bisa dikontrak kenapa bang, gimana? Nah lucu banget karena pertamanya kan di sini tuh teman gue kan ngajak ayolah lo casting aja gitu, acting gitu kan. Oh iya. Nah gue tuh sebenarnya nggak di situ gitu, nggak bisa karena kan pas waktu di saat itu juga kita nyari link buat nyanyi itu susah banget. Buat nyanyi itu di tahun 2013 kayak harus label gimana ya caranya mempercaya sulit. dapat kepercayaan dari label gitu kan. Kalau sekarang kan mudah ya, orang berdiri sendiri ya. Dengan benar, ada sosial media, gitu. sosial, ya benar sosial media. Nah pada saat itu ya YouTube juga baru banget. Terus di saat itu gua memutuskan untuk bikin lagu sendiri pokoknya, akhirnya temen gua ternyata direkam tuh sama temen gua, direkam terus tiba-tiba dimasukin di YouTube-nya dia, ternyata viral gitu. Lagu yang mana tuh bang? Pokoknya lagunya belum pernah ada di album. Pokoknya itu tentang stalking gitulah, stalking profile gitu. Terus akhirnya viral itu tentang social media kan, jadi viral. Gue diundang di acara APM, pokoknya itu acara bergengsi tiap tahun, dimana itu di Singapura. Semua musisi kayak dari Singapura, Malaysia, Indonesia itu semua diundang di situ. Itu kayak penghargaannya lah pokoknya gitu. Semacam berarti itu viral yang emang beneran rame ya bang, maksudnya sampai di tahap lu dapat undangan dari mancanegara gitu. Iya, gue juga kaget sih awalnya karena kan gue nggak pernah nyanyi di acara gede gitu kan, nggak pernah. Di saat itu juga gue awalnya dapat kesempatan itu dari pemerintah Brunei juga aja, lo lagi dicari nih sama orang Singapura buat nyanyi di acaranya gitu. Jadi gue di sana tuh bukan dapat nominasi tapi cuman kayak ngisi aja buat nyanyi doang sana, buat nyanyi lagu itu. Terus gue juga wah gimana ya, pada awalnya gue takut karena ada penyanyi lumayan yang big name gitu loh, kayak misalkan Judika, Adi Siti Nurhaliza juga. Wah iya, kayak aduh, gue grogi. Beban, gue juga grogi banget karena kan nggak pernah ada pengalaman buat nyanyi di on stage kan sama sekali. Lo bisa bayangin. Serius kan? Lu belum pernah? Gue nggak pernah sama sekali. Itu gue gugup sih sebenarnya, tapi gue nyanyi ya pokoknya yang nggak jelek lah. akhirnya nyanyi gimana ya rasanya. Lu nggak pernah stand up nih, tiba-tiba lu disuruh stand up aja. Wah pucat sih gue pasti gitu. Terus semua yang di situ tuh kayak big name semua tuh kayak nama besar gitu. Kan akhirnya gue nyanyi, gue dapat kesempatan, ayolah. Ternyata di situ juga ada Sony Music Indonesia kan, nonton, akhirnya mau nggak bergabung sama kita pokoknya. Nah saat itu barulah akhirnya gue memutuskan untuk pindah ke Indonesia gitu, dari tahun 2013 sampai sekarang. Gara-gara diajak oleh Sony. Yes, benar, diajak sama Sony. Sorry bang, lu dari sebelum 2013 itu udah ngejalanin musik? Maksudnya udah sering musik? Enggak sih, musik itu cuman hobi doang. Jadi gue cuman di rumah bikin cover-coveran doang, tapi nggak pernah niat buat diseriusin. Emang suka musik doang. Ya. Karena di Brunei itu emang nggak ada industri musik sama sekali. Kalau kita ngomongin serius? Gitu. Nggak ada industri musik sama sekali. Kita cuma ada music scene doang. Brunei itu berapa sih jumlah penduduknya bang? Jumlah penduduknya 400.000 penduduk. 400. Nggak tahu, mungkin ya 400 lebih kalau salah ya. 400. Dan itu nggak ada industri musik? Ya. Nggak ada industri musik. Kita cuma ada music scene lah paling. Nggak ada pokoknya. Lo mau hidup di musik nggak ada industrinya kalau di Brunei.
ada. Kayak berarti banyak yang kayak lu ya memutuskan berkarir di luar. Ada juga, ada yang ke Malaysia juga, ada yang akhirnya ikutan lomba sampai ke India juga buat nyanyi gitu ya. Dan lu sama mereka tuh nggak kepikiran ngebangun industri musik di Brunei, Bang? Kayaknya kalau begitu bukan nggak mau kayaknya susah deh. Kayaknya kalau soal industri itu seharusnya kan emang harus dari mungkin pemerintahnya ya kali ya, harus mendukung. Iya. Ada bantuan juga dari pemerintah juga, baru kita bisa hidup di situ juga. Oh, di Brunei dukungannya nggak sebesar pemerintah Indonesia ke Indonesia. Iya sih, iya benar. Kalau di sini kan ada label, karena ada kayak production house juga kan di sini kan. Kalau di situ, kalau iya banyak banget. Kalau label tuh di situ tuh nggak ada, malah nggak ada sama sekali. Soalnya kan kita ngomongin tentang kayak karena pendapatan juga kan kalau misalkan ada industri misalkan. Nah, sedangkan kita itu, gue pernah nih ya, dulu pernah nyanyi iseng doang, misalkan diundang buat ayo dong nyanyiin happy birthday gitu ya, ulang tahun di ini, misalkan nyanyi berapa lagu itu off air tuh bisa Januari 1 terus April 1 iya gitu beneran gila. Tapi itu untungnya nggak jadi profesi utama ya, Bang ya? Enggak jadi profesi pertama, karena kan awalnya kan gue di bola, awalnya gue timnas kan dulu. Nah, gue sempet denger gosip tuh, lu timnas, beneran di timnasnya? Gue di timnasnya, tapi itu udah lama banget, pokoknya itu di 2008, gue masih ingat ikut Asian School gitu, Asian School tuh kayak gini nih, lo seleksi di sekolah nih, misalkan kalau di sini tuh high school berarti SMA ya, SMA kan. Nah, kalau SMA lu lagi main nih, lo main misalkan SMA mana, terus ada yang scouting lu nih, wah nih kayaknya yang jersey nomor 5 boleh nih ikutan ikutan seleksi gitu. Diseleksi lah, misalkan seleksi akhirnya makin dari 100 ke 40, 20. Jadi 20 orang ini doang yang ikut buat gue dapet ke Thailand pada saat itu 2008. Tapi cuma gue berhenti aja. Industri sepak bolanya jalan nggak? Nah, jadi gimana ya? Kalau gue sih lebih mending bola. Cuman kalau industri, kalau ngomongin soal bola, mau nyari uang di situ kayaknya enggak deh. Brunei juga enggak? Enggak. Oh. Berarti musik ya sulit, sepak bola juga sulit di sana. Iya sih, karena kemarin itu susah sih. Kalau kita ngomongin industri, nggak ada industri sama sekali, kayak lebih ke for fun gitu loh. Jadi mereka rata-rata pemain bola di Brunei itu kayak temen gua, mereka tuh kerja misalkan buat karyawan apa gitu. Dia karyawan apa, tapi dia main bola juga. Gitu. Kayak di ini berarti ya. Islandia juga. Gue baca. Oh, Islandia kayak gitu ya? Iya. Dokter gigi gitu. Lucu banget. Begitu Bang, ada punya kerjaan sampingan aneh-aneh. Ya, bisa-bisa ya dokter gigi jadi kiper. Iya bisa, makanya gue nggak tahu tuh ya, orang-orang gitu tuh kan, kalau kita ya misalkan jadi penyanyi gitu loh, nggak bisa profesi loh bagi-bagi gitu kan. Betul, nah, karena kan jadi kebagi fokusnya ya Bang ya. Bener, itu gue agree banget. Makanya kalau di sana gue nggak ngerti deh kenapa harus totalitas kan. Kalau misalnya lo satu jadi pro player, ya udah lo jadi pemain bola aja udah gitu. Betul. Terus kalau dari segi popularitas, lu ngerasa lebih dikenal di sini apa di Brunei? Wah, ini nih hal-hal begini nih gue nggak, kalau soal popularitas sih gue nggak terlalu tahu ya gimana, karena gue anaknya emang suka nyanyi aja udah gitu, nyanyi gitu. Kalau soal popularitas mungkin di sini di Brunei, mungkin di Brunei kali ya, karena kan dia kecil dan populasinya segitu, jadi orang udah tahu dia sama kayak gitu. Lebih ini ya, ini lebih padat gitu kan orang-orangnya. Iya. Gitu juga.
Berarti lu termasuk yang apa ya? Ya udah berkarya aja terus nggak peduli sama ituan bang. Kayak gimana ya? Begituan gimana nih? Popularitas gitu. Ya popularitas gitu. Enggak sih gue terlalu enggak kalau enggak sih gue mostly kalau nyanyi ya nyanyi aja sih gitu kalau misalkan bikin lagu karena kan emang gue dari awal kan emang suka Itu iya, ya karena ya. beda dari berangkatnya ya lu berangkat sebagai hobi kan itu kan. Iya, hobi yang awalnya gitu. terjadi popularitas kayak gimana ya? Nah, hobi gue begini ya bang ya. Oke. Gue pas riset katanya sempet dilarang sama nenek lu buat bermusik bang. Iya. Kenapa itu? Ya, gue dilarang karena gue kan dari kecil kan emang ya cucu oma banget kan. Ya. Gitu. Jadi dari kecil pas waktu memutuskan untuk main bola juga disuruh berhenti, terus disuruh pas musik takut lah pastinya, tentunya takut kan. Jadi kalau misalkan tahu nggak sih kayak ibu-ibu yang apa namanya, yang enggak pokoknya sekolah yang bener. Tahu. Sekolah yang bener. Yang Nggak, suka musik. dibandingin. Lihat Iya. no Andi ranking 1, masa kamu ranking? Aduh Tuhan. Begitu Aduh. kan, aduh ya Allah. Iya. Itu gue yakin itu banyak banget yang di Indonesia Banyak juga. banget ngalamin bang. Apalagi kayak sekarang Iya, bang iya. Ramadan, acara-acara dai cilik di TV. Kita yang anak-anak muda jadi korban, bener deh. Pasti dia ngomongin, lihat no di TV umur 5 tahun udah hafal 30 juz. Kamu berapa? Allahu Akbar. Oh. Gua nggak kenal sama anaknya bang, tapi tiba-tiba sebel gua sama dia. Coba, iya. Lu hafal aja, jangan bikin gue jadi beban begini kayak. Aduh. Itu juga, gue juga pengen bahas sih sebenarnya soal itu. Itu sebenarnya sangat-sangat nggak baik ya buat anak, bener nggak sih? Iya betul, banding-bandingin tuh. Dibandingin. Gue sering gitu. Pokoknya dulu kalau misalkan lagi ujian atau apalah misalkan gitu kan, terus apalagi yang saudara-saudara yang lagi yang seangkatan sama kita kan. Wah gitu. itu parah banget sih itu. Terus tiba-tiba iya nih, alhamdulillah anakku udah dapet gini gitu kan, nilainya segini. Terus gua udah siap aja mata, ada mata yang ngelirik ke gua udah yang kayak, oh sih. Aduh, biasa tuh kenapa harus ada yang memulai sih walaupun pakai bilang Iya. alhamdulillah Makanya. anak saya udah nilainya segini. Aduh ya Allah, Allahu Akbar. Iya, gue malah lebih kesel sama anaknya, sama dianya sekalipun, sama dia juga, Sama si ibunya. sama si ibunya, gue pasti kesel. Harus pakai gitu sih, aduh. Enggak ada topik lain aja. Kalau di tempat gue tuh sering banget begini bang. Openingnya tuh gini, bukannya mau sombong ya, kebetulan kemarin abis bagi rapot. Aduh ya Allah. Ya Allah. Nggak usah, bukannya mau sombong itu lu udah sombong ya. Itu udah tanda pasti mau sombong tuh. Iya. Udah pasti sombong. Jadi pas lo gede kan, lo pasti bakal inget-inget terus, terngiang-ngiang terus di otak, di kepala tuh. Sebel sendiri ya, perasaan gue juga nggak pernah banding-bandingin orang tua gitu. Bandingin sih. Iya. Tapi berarti lu segitu dekatnya sama nenek lu bang? Iya, sedekat itu karena kan kalau aku kan papa mama kan emang pisah umur 1 tahun. Jadi pas itu umur 1 tahun tuh pokoknya aku tuh diasuh sama oma lah, pokoknya oma gitu. Dan apa yang memutuskan gua buat pindah ke Jakarta juga karena kan jadi oma aku juga meninggal pas waktu 2013 kan. 2013 dia Pas itu dong, pas Bang Jess ke Jakarta dong. Iya bener, pas aku lagi di Jakarta juga sih, di Jakarta. Jadi akhirnya dapet tawaran itu. Terus oma juga saat itu kan udah nggak ada lah pokoknya. Terus akhirnya aku juga harus memutuskan untuk gue ngapain ya sama hidup gue gitu. Karena kan kalau di akademik gue nggak di situ gitu. Gue tuh more to art gitu, kayak misalnya di nyanyi. Nah ya, dan akhirnya karena melihat bahwa di Brunei itu juga industrinya kan nggak ada ya, jadi gue ngerasa bahwa ini udah kesempatan buat gue, hanya udah gue ambil lah kesempatan. Berarti kan ketika nenek lu udah nggak ada,
lu ke Jakarta, itu benar-benar sendirian dong lu bang? Di Jakarta iya sih lumayan sendiri juga sih, lumayan sendiri ya. Lu kan itu kan masalah personal lu kan si beliau meninggal. Efeknya apa bang ke inian bang, ke karir lu bang? Ke karir gua jadi gini, kalau diomongin soal karir gua, karena di saat itu gua baru memulai gitu, gua baru banget memulai. Ibarat di Indonesia orang belum tahu gua belum ada karya sama sekali, jadi gua baru, kamu di kontrak label ya, di kontrak label tuh belum berarti kayak gua kaya, gua bakal ada ini. Oh iya belum ke situ lah pokoknya. Jadi pokoknya pas satu Oma udah nggak ada, nah itu sebenarnya sih gue lumayan stres juga, karena kan umur gue 19 tahun saat itu, 20 tahun emang kehidupan gue dari dulu sampai sekarang tuh sama Oma, terus tiba-tiba dia nggak ada gitu. Nah gue menganggapnya bahwa ini kan baru banget ya, maksudnya orang Brunei pertama yang dapat tawaran buat nyanyi ke Indonesia. Betul. Ya meskipun awalnya itu juga menghambat gua, tapi juga gua ngerasa bahwa ini udah kesempatan yang dikasih, yang udah diberi sama yang di atas, bahwa Jess, apabila Tuhan tuh udah ngambil sesuatu, tapi dia bakal ngasih lu sesuatu yang lebih gede lagi gitu. Oke, bagus bener ya. Iya. Ya, terus gua tulis, gua kan juga sebenarnya dibilang gua kan nggak ada apa ya, guidance gitu loh, tau gak sih, yang dari kecil yang harus, bukan dari dulu sama Oma ya, jadi emang kalau kamu harus begini ya, kamu harus begitu. Nah di saat Oma nggak ada, gue nggak ada sosok itu, jadi mau nggak mau kan gue harus sendiri tuh. Jadi ada satu buku, jadi gue buat buku nih gue masih ingat, gue buat buku kayak pencapaian, gue buat gitulah pencapaian. Lu catat gitu pencapaian? Ya gue catat kan, iya pencapaian. Gue juga bingung pencapaian gue apa ya gitu awalnya, tapi gue tulis orang Brunei, the first Bruneian yang ditandatangani kontrak sama Sony gitu. Jadi kalau misalkan gue lagi down, gue lihat aja terus, mungkin ini penyemangat kali ya buat gue gitu. Iya. Jadi akhirnya gue harus meskipun gue dikontrak sama label, di saat itu pokoknya kamu harus bikin lagu. Kamu bisa bikin lagu kan, kemarin sampai ke Singapura bisa diundang, pokoknya bikin lagu. Nah gue kesulitan bahasa. Emang segitu bedanya ya Brunei sama Indonesia? Awalnya iya sih sebenarnya kita bisa ngerti, cuman bedanya dikit sih, dialek doang beda. Kalau Brunei sama Malaysia? Malaysia masih Brunei sama Malaysia lebih mending Brunei. Kalau Malaysia kan ada nya kan gitu. Oke. Soalnya lu kayak udah benar-benar anak Jaksel banget ini ngomong kayak Jakselian, literally which ya kan. Ya, udah lancar banget lu ininya. Ngomong Indonesianya gitu lu. Iya, pas ke Indonesia hitungannya apa ya? 20 tahun udah merantau ke negara orang. Yang lu ada saudara nggak sih Bang di sini Bang? Gue ada saudara, tapi gue ada teman yang bawa gue ke sini. Terus pokoknya itulah, ada temen gue yang bawa ke sini. Terus ada label gue juga, Sony Music juga gitu. Dan founder gue juga yang masukin gue ke Sony. Ini nih yang salah pengertian dari orang-orang awam ya. Orang-orang awam ngeliatnya kalau udah dikontrak sama korporasi besar kayak wah udah hidup lu udah. Enggak sih, enggak. Gue juga mikirnya gitu. Awalnya mikir gitu. Ya anak-anak ya 20 tahun yang nggak tahu industri sama sekali kan, nggak ngerti hukum sama sekali kan. Iya. Gue juga sama Bang, gue dikontrak juga. Gimana maksudnya? Ya. Oh iya. Begitulah. Maksudnya lu ada ini nggak Bang? Ada perbedaan signifikan nggak antara Brunei sama Indonesia Bang? Dari segi apa nih? Semuanya? Semuanya iya. Yang menurut lu paling signifikan? Kalau tentunya iya pasti sih. Kalau kan kita kan kalau di sini kan kota macet ya, di sini kota orang tuh kayak kerja gitu. Kalau di Brunei itu
lebih chill sih di situ, lebih kayak populasinya juga nggak banyak, kita nggak ada macet sama sekali, terus Nggak ada macet bang. nggak ada macet dan kita nggak ada dunia malam, kita ya pokoknya begitulah, nggak ada dunia malam sama sekali, nggak ada dunia malam. Jadi signifikan lah, pada awalnya juga culture-nya juga mungkin beda juga kan culture-nya, orang-orangnya, gua harus adaptasi sama bahasa awalnya gitu, beda. Berarti ada jam malam gitu apa bukan? Bukan ada jam malam sih, lebih tepatnya kalau misalkan di Brunei itu jam 10 malam kan semuanya udah pada tutup, cuman kalau resto yang 24 jam tuh nggak semua gitu. Gue nih kan baru-baru ini bang, naik namanya. Nih, benar sekali, benar. Gimana tuh rasanya? Kaget gue sebenarnya kayak tiba-tiba udah ada di titik ini gitu, nggak berasa, gue ngejalanin aja ngejalanin terus. Bener kan? Nah itu gue agree sih. Lu nggak sadar kan? Tiba-tiba kok. Kadang gini nih yang gue belajar ya, di saat lo ngerjain apa yang lo suka dengan senang hati itu, dan lo nggak mikir tentang kayak yang gue bilang tadi, lo nggak usah mikir tentang ya orang mah pasti bakal datang aja ke lo, nggak sih? Iya. Berangkatnya dari suka soalnya kan, jadi kayak. Iya, benar suka, iya, itu sih paling penting. Itu paling penting sih. Kita harus suka dulu, kalau nggak suka sih, wow. Karena rasa suka, rasa cinta itu yang akan menemani ketika mungkin kita lagi di bawah. Lagi kayak gimana? Kalau memang targetnya uang atau popularitas kan otomatis sudah hilang kan pasti kan? Iya, pasti. Tuh, makanya gila. Makanya untuk itu buat teman-teman yang mempunyai passion, jangan lupa pakai Smart Friend Ion Plus. Mulai dari 20.000 hingga nominal berapapun di atasnya ada bonus kuota 50 hingga 52 GB per tahun. Luar biasa. Gak usah protes ya kalau ada iklan. Anda cuma nonton aja semuanya. Diam. Biasa, gue gedek sama yang, wah iklan lu, biarin. Emang ini acara ada gara-gara iklan, lu gak usah protes lu. Bang. Yes. Berarti project ke depan udah ada rencana rilis single lagi belum bang? Gua sebenarnya single gua baru rilis juga, terus harusnya album, dan gua postpone kemarin karena pandemik ini kan. Jadi daripada nggak ada yang beli album gua, udah nggak apa-apa deh. Iya, tahan dulu deh. Tahan aja dulu itu. Lu mau bikin tour apa enggak bang? Oh itu sih sebenarnya belum tahu ya kalau tour ada apa enggak. Gua itu sebenarnya karena masih baru kan, ibarat ini baby lah, masih baru. Udah berapa tahun kan lu kan berkarir di... Enggak, albumnya tuh masih ya, albumnya tuh album perdana ya. Jadi kalau soal tour, gue sih kemarin mungkin ada beberapa kota, mungkin kayak Bandung, itu Surabaya, cuman belum tahu lagi nih karena dari kemarin pandemik ini lumayan banyak yang postpone ya sebenarnya. Betul. Itu juga kayaknya bukan cuman gua deh, semuanya. Keluarin nggak ya? Betul. Saran gua sih satu, jangan dulu ya, jangan macem-macem. Jangan kan ada pandemi gini, keadaan normal aja kita deg-degan kan ya, kayak mau ngeluarin karya tuh, ini bisa nggak nih ya? Gue tuh sama bang, gue pertengahan Juni ini aslinya pengen bikin stand up tour. Ya. Gue tanpa pandemi ini aja udah deg-degan banget nih udah. Aduh gimana nih ya, ada yang beli nggak ya? Tapi gue yakin kelar pandemik ini lo bikin kayak gitu pasti rame, orang bintangnya pasti rame lah. Nggak berlebihan. Di YouTube aja orang udah nonton berjutaan. Lo jangan usah ngomong gitu, pasti ya jutaan. Gue aja rilis single gue yang baru susah banget, ya Allah. Tenang, kita semua akan bantu. Seluruh rakyat Indonesia diwajibkan menonton video klip terbaru Jazz Hayat. Dengar semuanya. Yeah. Bang, lu main TikTok nggak sih bang? Nih, gue baru aja kemarin banget. Gue kan ada apa namanya TikTok, tapi udah lama banget gue lupa passwordnya. Gue baru dapat kemarin, label gue ngurusin, oh ya akhirnya dapat lagi gue.
kalau nggak salah nih, gue ada namanya Musical.ly kan dulu. Ya, tahu. Nah, Musical.ly, tapi sekarang tuh kan namanya TikTok kan, dibeli kalau nggak salah. Oh. Ya, akhirnya gue minta, iya. gue minta lagi, jadi lumayan followernya di situ. Ya oke lah, tapi nggak sebanyak Bintang Emon tapi. Ih, bisa-bisanya ya lidah lu ngomong gitu ya. Emang lo main lo nyai gue? Gua ditawarin beberapa orang sih, cuma kalaupun TikTok gua nggak kepikiran jogetnya, Bang, ya Allah. Sendi gua kaget diajak joget tuh. Aduh, itulah lucu-lucuan lah. Orang Iya, pasti nonton juga pasti. konten-konten begituan aja namanya ya. Kita mah apa yang bisa Sama dikerjain lah. Sama yang kasur. Kenapa lu nonton? Gue nonton tau. Gue nonton. Iya. Nonton lah pasti. Bang Jess, lu di Indonesia rencana memang udahlah gua stay di sini aja, memang beneran karir di sini, atau ada rencana ke depannya mau coba go internasional lagi, pindah negara lagi? Gua pada saat ini kayaknya gue dari Brunei dan gue cinta sama Indonesia. Kalau soal berkarir, gue lebih prefer di sini. Kalau keluar sih enggak ya gitu, kayaknya enggak sih. Tapi kalau ada kesempatan why not? Tapi cuman ya Basicnya mana ya, kayaknya harus ya? harus Inggris nggak sih? Oh iya betul banget kalau keluar. Nasional, iya. Indo ya paling jangkauannya ya negara-negara Melayu juga kan. Kalau pakai bahasa Indonesia. Iya. Ya mudah-mudahan sih orang internasional udah bisa nerima musik-musik Indonesia ya gitu, tau gak sih? Dan mereka juga kayak kan kalau Korea kan semua kita, semua orang-orang Indonesia tuh kayak belajar, Iya. meskipun nggak ngerti tapi diulik gitu loh bahasanya gitu. Iya. Kenapa? Gue masih jadi pertanyaan, jadi tanya-tanya gue, kenapa orang luar nggak ngulik bahasa kita ya? Kenapa lagu kita nggak diulik kayak gitu, Bang? Pertanyaan. Iya makanya. Cuman yang di TikTok doang yang bagaikan lagi. Iya itu. Beneran yang gitu-gitu yang terkenal. Artis-artis gede ngapain gituan. Bang Jas, ini terakhir nih, Bang. Ada challenge dari teman-teman. Lu kan seorang penyanyi multi talenta. Kayaknya tuh acara pensi, acara musik kalau nggak ada lu tuh, apa nih nggak valid jadi acara musik tuh kalau nggak ada Jess Hayat tuh kayak. Iya, amin. Wah, ya. Kita mau tantang lu, bawain lagu lu dengan genre lain, Bang. Lagu lu yang dari mata aja deh, dari mata. Lu kan udah cukup dari lama. Mata. Lu udah cukup lama di Indonesia. Ngerti juga kultur di Indonesia. Kita mau tantang Jess Hayat untuk menyanyikan lagu dari mata dengan genre dangdut. Wow, coba gitaris gue dulu ya. Gar. Waduh, susah loh, gimana? Bisa dong. Matamu melamakanku. Ya. Matamu melamakanku saat pertama kali ku lihatmu. Dan jujur ku tak pernah merasa begini. Oh mungkin inikah cinta pandangan yang pertama, kenapa yang ku rasa ini tak biasa. Jika benar ini cinta mulai, kok jadi India sih dari? Iya. Dari lencong dari mana? Dari matamu ku mulai. Susah ya, gue dangdut, lu jangan kasih gue dangdut. Berarti harus ditunggu nih project benerannya. Ya. Project beneran Jess Hayat untuk dangdut nih, kayaknya susah. Tapi lu pernah nyoba nyanyi dangdut nggak sih, Bang? Apa yang gue nyanyi dangdut tuh itu doang. Gue suka apa sih nama lagu Rhoma Irama itu satu yang gali lubang tutup lubang. Referensi lu Aji Roma ya, gue belum lahir itu mah. Belum lahir, tapi enggak, maksudnya kayak kena ada saudara gue pernah nyanyi yang di Brunei. Lo bayangin saudara gue di Brunei, gali lubang tutup lo, apa sih gali lubang tutup lubang gitu. Oh ini gue ngerti. Oke, gali lubang tutup lubang, ngerti.
Bang Jess, lu rencana ke depan gimana Bang? Mau main YouTube apa mau nyobain aktif di YouTube atau fokus di nyanyi aja nih? Gue pengen kuat di TikTok deh kayaknya. TikTok? Enggak. Gua sampai serius begini. Kayak gua buat kedepannya ya paling bikin konten. Gue lagi bikin konten sih. Lagi ya kayaknya lo lihat ya semua dari pas satu pandemik ini semua orang pada kuat di konten gitu sih. Semua karena cuma itu yang bisa dilakukan sama orang-orang seni. Yes. Iya, itu sih. Paling album sih buat tahun depan gue paling menyiapkan ya promo, bukan cuma promo sih, tapi kayak konsepnya di album gitu, nanti kayak gimana pengennya gitu. Jadi terus bisa gue dong juga nih, lihat di apa tuh? di coba bocorin dikit-dikit single terbarunya. Yes, iya dong. Jadi, oke, gue baru aja ngerilis single. Jadi judulnya Penipu Cinta. Apa? Jadi penipu cinta. Penipu cinta. Oke. Penipu Cinta. Jadi dia Penipu Cinta ini ciptaan teman gue namanya Gere Anake dan musiknya produced by Andi Rianto. Jadi biasalah lagu-lagu ini lagu-lagu galau gue yang kedua. Kan kalau sebelum ini kan kalau lo bisa lihat lagu-lagu gue tentang happy semuanya kan. Yang happy, ini baru ngeluarin yang galau juga. Beatnya Jadi tentang juga perselingkuhan lah pokoknya gitu. Tentang perselingkuhan pokoknya. Is diangkat dari ini pribadi dong. Ya pernah ngalamin. Gua iya pernah. Gak apa-apa, diselingkuhi, yang penting jangan nyelingkuhi kan Bang. Itulah keren. Lo pernah? Enggak dong, astagfirullah. Jangan bawa-bawa ke sono, enggak ada gua. Nanti laki-laki. Pernah diselingkuhin maksudnya. Oh, pernah diselingkuhin? Enggak sih gua. Nah gua cukup apa ya? Cukup pendek, pengalaman cinta gua pendek doang, Bang. Gua baru mulai pacaran tahun lalu seumur hidup. Jadi enggak. Iya. Enggak lah. Dia enggak mau selingkuh dia pasti. Gila bintang Emon, enggak mungkin selingkuh dia. Buat teman-teman yang lagi nonton, ayo mari ikutan, ini bentar lagi lebaran, bentar lagi ditutup juga periode Smart Friend TikTok Challenge, TikTok Smart Friend Challenge. Jadi ikut aja, mumpung bareng-bareng sama keluarga, rame-rame sekalian aja bikin, karena hadiahnya banyak banget. Ada hadiah utamanya adalah iPhone 11. Itu gila, lu kalau ngumpulin dari duit jajan, sampai lulus semester 8 sulit kayaknya. Ikut itu langsung menang dan banyak hadiah lainnya. Jangan lupa pakai Smart Friend Ion Plus mulai dari 20.000 hingga nominal di atasnya. Ya, catat itu, dengarkan itu, kasih tahu ke 10 orang terdekat di keluarga kamu. Kalau tidak, Bang Jesayat. Hey, bintang. Berarti berakhir dengan menyebutkan tadi TikTok itu, berakhir pula perbincangan kita Bang Jess. Terima kasih sangat, boleh ngobrol-ngobrol sama gua, boleh mematahkan asumsi gua tentang elu yang wah ini kayaknya orangnya eksklusif banget nih kayaknya. Wah, nggak bisa ngobrol sama dia nih. Ya, ternyata sesantai ini Bang Jess. Lebih konten sama gua lah. Hah? Bikin konten sama gue lah. Ayo. Tapi lu sering gak sih Bang dinilai begitu sama orang? Apa tuh? Dinilai banyak, enggak tahu ya. Karena muka gue tuh kayak songong kali, tapi enggak sih sebenarnya gua. Enggak ada yang cerita gitu kalau dulunya gue nilai lu sombong gitu sih. Gak gini, karena gue introvert. Gue kan dari dulu kan emang anak rumahan kan. Jadi susah banget gue buat ngobrol sama orang aja susah banget karena gue orangnya maluan kan. Jadi lo bayangin gue cucu oma banget yang kelar sekolah di rumah. Jadi menurut gue ya pandemik ini kayak nggak ada apa-apa gitu, udah biasa gitu di rumah. Iya sih. Nah, gue suka kagok kalau misalkan di lingkungan misalkan gue ketemu lu nih, terus ada teman-teman lu misalkan, gue pasti bingung gue buat mau ngomong apa gitu. Okay. Karena di Brunei kan gue nggak segaul itu gitu. Tapi karena sekarang
udah lumayan membaik sih, Jadi- karena kan di entertain Iya kan. kan? Betul, harus Gitu. dirubah kan gitu-gitu kan. Iya, benar-benar harus dirubah. Gue juga sebenarnya males banget gue ketemu. Sama sih introvert juga, cuma ya kita hidup dari beginian ya Bang ya. Iya. Betul ya. Bang Jasayat terima kasih, semoga lain Terima waktu kita bisa kasih. bersuang. Semoga jadi kita bikin Yes. konten. Selamat Lebaran Amin, Bang Bang. Jasayat, semoga sisa-sisa puasanya lancar semuanya. Amin. Wah, man, thank you. Terima kasih Bang. Sep, kayak YouTuber Set. Gitu. Oke. Jadi teman-teman, berakhir juga series Ngabuburit ini. Ngabuburit. Yeay. Bersama Bintang Emon. Setelah beberapa episode saya menemani, semoga di Lebaran nanti teman-teman happy semuanya, walaupun ya cukup ribet dengan situasi seperti ini. Semoga tidak mengurangi keseriusan, semoga tidak mengurangi keberkahan dalam menjalani hari raya dan menjalani sisa-sisa bulan Ramadan ini. Oke? Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Jangan lupa saksikan aja di Smartfriend, akan banyak konten-konten menariknya. Saya Bintang Emon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.